Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Nah pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik sekali. Ini kita akan berbicara tentang Pancasila bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Tema yang diusung tahun 2023 ini yaitu gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global dengan tagline aktualisasi Pancasila energi pertumbuhan Indonesia. Bagaimana kita melihat implementasi dari sila-sila Pancasila ini? Ada 5 Pancasila, hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya hari ini dengan tema bersama membangun keberagaman. Dan sudah hadir 2 orang narasumber saya hari ini di studio. Ada alumni PPPL William Hanas Republik Indonesia, Pak Iwan Kurniawan STMT. Ya benar Pak Iwan. Pak Iwan apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada akademisi UIN Raden Fatah. Ada Pak Erik Darmawan SIP. Pak Erik sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kami juga mengundang Anda pemirsa, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Kita ngomongin tentang bersama membangun keberagaman ini. Saya ke Pak Iwan dulu nih terlebih dahulu. Bagaimana sih kita melihat ini Pak, implementasi nilai-nilai Pancasila sampai dengan hari ini tentunya banyak perubahan-perubahan ya terjadi dari era zaman dulu sampai dengan sekarang era-eranya lagi nih udah digital sekali gitu ya. Bagaimana Bapak melihat masyarakat menanamkan nilai-nilai Pancasila ini? Pancasila dalam perkembangan dalam kita berkehidupan berkebangsaan sejak kemerdekaan ya sampai hari ini tentu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Pada zaman awal kemerdekaan semangat membangun bangsa itu masih menggebu-gebu, euforia kemerdekaan yang begitu kuat tumbuh di masyarakat sehingga nilai-nilai Pancasila itu benar-benar pengen diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah di zaman sekarang, kita bicara zaman sekarang, tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini terkait dengan pengamalan Pancasila itu sangat berat. Di saat zaman yang demikian terbuka, kita kenal sekarang istilah borderless country, negara tanpa batas, apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang tidak begitu lama, sampai informasinya langsung di depan mata kita lewat gadget-gadget yang kita miliki. Dan hampir semua masyarakat sekarang memiliki gadget-gadget itu. Sehingga informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat itu tentunya akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda tergantung latar belakang masyarakat itu sendiri. Sehingga memang perlu Pancasila pada masa ini benar-benar ditanamkan kembali seperti pada era tahun 90 ya. Tahun 90, tahun 80. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus di-adjust ya dengan pertumbuhan teknologi zaman sekarang. Seperti itu. Tantangannya lebih besar gitu ya Pak ya, lebih besar, lebih beragam, dan semakin dengan dunia yang semakin terus berkembang seperti ini ya tentunya tantangannya lebih menantang bagi generasi-generasi saat ini. Pak Erik, Pak Erik sendiri melihat sama sih Pak Erik, bagaimana sih melihat sejauh ini ya implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya ke generasi-generasi muda saat ini Pak? Ya jadi maaf, ideologi itu kan cara kita berpikir, cara bersikap, dan cara berperilaku. Nah, ketiga unsur ini akan membentuk bagaimana cara kita hidup. Nah, ideologi ini adalah bagaimana cara kita hidup sebagai bangsa dalam sebuah negara. Jadi, seperti apa karakter sebuah bangsa
itu dilihat dari ideologinya. Ya kita ambil contoh dulu aja misalnya, Amerika itu penganut ideologi liberal kapitalis. Ideologi liberal kapitalis itu kemudian diturunkan menjadi ilmu-ilmu, ya misalnya ilmu pendidikan liberal kapitalis, ilmu sosial liberal kapitalis, dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu diturunkan menjadi sistem pendidikan liberal kapitalis, diturunkan menjadi sistem ilmu pendidikan liberal kapitalis, diturunkan menjadi sistem pendidikan liberal kapitalis, dan seterusnya. Sistem-sistem itulah nanti yang akan digunakan untuk menata bangsa Amerika. Sehingga nanti lahirlah sebuah kebudayaan bangsa yang liberal kapitalis, kemudian melahirkan peradaban Amerika yang liberal kapitalis juga. Jadi dengan sistem yang liberal kapitalis itulah masyarakat Amerika dibentuk hingga lahir menjadi bangsa yang liberal kapitalis. Nah, Pancasila juga akan seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana generasi muda kita dibentuk untuk menjadi generasi yang Pancasilais. Nah, di sini peran negara sangat penting. Jadi bagaimana negara membentuk generasi muda kita menjadi generasi Pancasilais melalui lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi sekarang di zaman media sosial, ini menanamkan hidup berpancasila tuh ya lebih berat lagi sekarang. Tantangannya lebih berat tadi kata Pak Iwan juga ya. Ya. Jadi sekarang ini harus menjadi perhatian kita seluruhnya, bagaimana benar-benar kelima sila itu menjadi nilai yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Oke, nilai-nilai, kelima nilai. Sebenarnya secara umum ya, secara kita kalau Pak Iwan sendiri sih berpedoman dalam menjalani ideologi ini gitu ya. Tentu berpedoman nilai-nilai prinsip, kita tahu 5 itu ya, tapi nilai-nilai prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang memang kita wajib untuk mengimplementasikan ini bagaimana nih Pak Iwan, apa nih? Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sejak zaman Nusantara ya, terjadi kelas masyarakat yang berbeda, mulai dari tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan paham beragama dalam suatu kawasan yang punya semangat masing-masing. Iya. Sehingga ada sifat egosentris dari kelompok-kelompok ini. Nah, bangsa Indonesia itu sudah punya cara sendiri sebenarnya dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul dalam kesehariannya. Kalau kita dulu kenal istilah gotong royong, dan itu sebenarnya memang menjadi semangat bangsa Indonesia dalam berkehidupan di masa dalam meraih ini. kemerdekaan pada saat itu awal dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sehari-hari, dalam mengatasi masalah-masalah sosial, masalah-masalah musibah, bencana, dan lain. Semangat gotong royong itu lintas batas. Betul. Tanpa melihat asal bubble sosial dari masyarakat ini. Kan bubble sosial itu ada agama, suku, ras, dan lain-lain. Nah, kemampuan bangsa ini dalam mengobati penyakit-penyakit sosial yang tumbuh, masalah-masalah sosial yang tumbuh dalam kehidupan sehari-harinya itu terbina sampai saat ini. Tapi memang ada beberapa hal, ada beberapa momen yang akhirnya kita rasakan akhir-akhir ini, gelembung-gelembung sosial atau bubble sosial yang ada di masyarakat itu sekarang mulai agak semakin tersekat-sekat. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama-sama, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwasanya kita sekarang mau memanen bonus demografi, dan terakhir kalau tidak salah Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwasanya 13 tahun ke depan kita ini akan melakukan satu lompatan yang lebih jauh menuju negara yang lebih maju. Nah, kalau kita tidak tata permasalahan-permasalahan sosial yang notabene sebelumnya kita punya kemampuan sendiri dalam mengobati masalah itu, nah ini akan menjadi hal yang krusial juga untuk bangsa ini. Untuk melangkah ke depan itu kan butuh energi yang banyak. Sehingga bagian klasterifikasi yang tumbuh sekarang di era-era terakhir ini, recently ini,
muncul itu harus memang benar-benar disikapi oleh kita semua, tidak cuma negara tapi tanggung jawab seluruh bangsa ini. Betul, sepakat nilai dasarnya itu adalah gotong royong sesuai dengan tema Pancasila juga di tahun 2023. Sudah ada sejak zaman dahulu, akhirnya Indonesia bisa merdeka dan dibawa sampai dengan sekarang. Cuman memang tantangan gotong royong ini tadi ya, masih banyak ego masing-masing itu yang memang mulai tergerus lah, ada istilah sekat-sekat kalau kata Pak Iwan. Pak Erik sendiri ini bagaimana nih melihatnya gotong royong yang memang sejatinya sebenarnya kalau zaman COVID pandemi kemarin itu ya, pada saat itu ramai, Indonesia ini memang terkenal dengan gotong royongnya, yang sakit dibawain makanan, itu tuh masih melekat gitu loh Pak Erik, ya gimana? Ya, jadi memang identitas kita, ciri khas kita tuh yaitu kebersamaan atau gotong royong itu. Namun kebersamaan yang indah itu ya tidak akan bisa lestari kalau tidak nilai dasarnya itu dikuatkan, dipupuk terus. Jadi kebersamaan itu kan tumbuh kalau kita itu memiliki nilai yang kita yakini dalam kehidupan bersama, yaitu nilai Pancasila itu. Nah, kita sebagai masyarakat, warga negara, walaupun misalnya pelajaran Pancasila sudah tidak ada lagi, tapi kelima nilai itu kan memang nilai kita hidup sehari-hari. Jadi kita harus fair, jangan sampai ya ego-ego kesukuan, ego keagamaan, ego atau apapun itu mengabaikan nilai-nilai bersama itu ya. Contoh misalnya sekarang kesukuan, keagamaan itu kan menjadi penyekat. Yang seharusnya itu sudah tidak boleh ada lagi dengan lima nilai kehidupan kita bersama itu. Nah, bagaimana kita mau melahirkan nilai hidup bersama atau gotong royong satu bangsa ini kalau persoalan-persoalan kecil itu selalu diukit-ukit dijadikan persoalan yang besar. Nah, disinilah peran kelima nilai itu, bahwa kita bangsa yang bertuhan, ya orang yang bertuhan itu yang gimana sih ya. Kemudian bahwa kita ini bangsa yang sangat menginginkan persatuan, sangat menginginkan keadilan, yang segala sesuatunya itu dibicarakan dalam sebuah musyawarah. Nah, marilah kita konsisten kita jadikan nilai hidup sehari-hari kita. Dan ya nilai-nilai ego-ego sektoral itu ya abaikan. Ingat, kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah peradaban kalau kita tidak hidup dalam satu nilai yang sama sebagai sebuah bangsa. Demikian Mbak Nada. Iya, menarik kalau Pak Iwan dan Pak Erik memang berpikir seperti itu ya, ada kesadaran. Nah, jadi intinya tuh bagaimana sih kita menanamkan nilai-nilai itu adalah kesadaran dari diri kita yang memang untuk kembali ke Pancasila gitu ya Pak Iwan dan Pak Erik ya. Nah, bagaimana yang membuat orang itu untuk bisa sadar akan nilai-nilai tersebut ini Pak Iwan? Ya, balik kepada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ada kesamaan semangat ya. Itu yang menjadi dasar negara ini terbangun. Bahwasanya kita ini adalah nation state. Jadi negara bangsa. Satu kelompok masyarakat yang mempunyai keinginan bersama untuk membentuk negara, tapi basisnya adalah bangsa-bangsa. Jadi ada suku di situ, ada dulu kan kalau kita di zaman perjuangan pergerakan itu Jong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Islam, Jong Kristen. Nah, ini kelompok-kelompok yang akhirnya menyatukan dirinya, menyatukan semangatnya dalam satu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai bangsa, karena kita sebagai masyarakat tentunya tidak bisa berperan dalam mengambil kebijakan terkait bagaimana upaya untuk lebih mengedepankan Pancasila ini kepada masyarakat. Tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita yang terdekat, bahwasanya sebagai warga negara yang baik, falsafah tadi, dasar negara tadi,
itu kalau kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi satu karakter. Karakter ini akan membentuk satu sifat manusia yang memang berdasarkan dari ideologi yang dibangun oleh sistemnya tadi. Ya, kalau sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu menjadi nafas kehidupan kita. Jadi setiap kita bertindak, kita selalu akan berpedoman kepada 5 sila dalam Pancasila itu, bahwasanya kita ini sadar sebagai makhluk yang diciptakan sama pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terus bahwasanya kita ini pengen mewujudkan satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu akhirnya menimbulkan satu persatuan bangsa Indonesia ini bersatu yang didukung oleh satu hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dengan bermusyawarah, yang sehingga akhirnya dalam seluruh tindakan kita itu arahnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita kemerdekaan, bahwasanya merdeka itu adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi warganya. Berarti memang yang paling utama adalah mewujudkannya adalah tanggung jawab diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Komitmen diri kita dulu gitu ya Pak Iwan ya. Komitmen kita bagaimana memang kita ingin ideologi kita tuh tetap tertanam dalam diri kita. Oke. Kita akan break dulu nih Pak Erik dan juga Pak Iwan. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Partimo, KM 5. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0. Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang Tugu.
Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Iya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya bersama membangun keberagaman masih menjadi tema kita hari ini. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Ini bersama membangun keberagaman karena kalau kita ngomongin keberagaman ini Indonesia aja luas, wilayahnya sangat luas sekali, suku, agama, ras antar golongan juga sangat tinggi. Kalau tadi Pak Iwan mengatakan bahwa memang bagaimana sih sebenarnya, yang pasti adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri ini yang harus pertama kali ditanamkan. Pak Erik ini bagaimana ini Pak Erik? Ya, jadi selain tanggung jawab diri sendiri, kesadaran diri sendiri terhadap nilai hidup kita bersama dalam sebuah negara, ya saya juga melihat sesuatu yang sudah katakanlah tidak ada lagi dan penting untuk diadakan lagi, pendidikan. Jadi kita itu jangan mengharapkan generasi muda bangsa kita ini menjadi generasi muda yang bertuhan kalau lembaga pendidikan kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia yang bertuhan. Sila ke-1. Terus jangan juga kita berhayal generasi muda Indonesia ke depan itu menjadi manusia-manusia yang manusiawi dan beradab. Kalau lembaga pendidikan kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya hidup yang manusiawi dan hidup yang beradab. Dan mustahil kita akan menjadi bangsa yang bersatu kalau lembaga pendidikan kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya menjadi manusia yang selalu punya keinginan untuk bersatu. Nah, kita coba lihat bukti di zaman media sosial sekarang ini, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, dominan isinya itu ya pertengkaran. Iya, makin rame loh, makin Pertengkaran yang sudah lintas kabupaten, lintas provinsi ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena lembaga-lembaga pendidikan kita sudah tidak mengajarkan lagi kelima nilai dasar itu. Nah itu harus dikembalikan. Kalau kita dulu kan ada penataran P4, pelajaran Pancasila, itu sangat penting sekali. Karena sebuah nilai kalau tidak diwariskan itu hilang, berganti dengan nilai yang lain. Nah, bagaimana mewariskan nilai Pancasila dalam kehidupan kita bernegara? Melalui lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu adalah lembaga pewarisan nilai. Di sana generasi muda penerus bangsa ini dikader untuk melanjutkan kehadiran dan keberadaan kita sebagai bangsa dan negara. Lebih kurang itu Mbak Nada. Poin pentingnya adalah pendidikan gitu ya, bagaimana kita untuk bisa mengimplementasikan
kalau sebenarnya ibaratnya masyarakat sendiri juga tidak paham akan hal tersebut gitu ya. Kosong, miskin pengetahuan lah istilahnya, Betul. tidak paham. Oke, Pak Iwan, berarti pendidikan itu harus di setiap pendidikan, sepakatnya kalau misalnya memang itu selalu diselipkan nilai-nilai hal tersebut meskipun tidak ada mata pelajaran yang memang khusus untuk itu gitu. Ya, kalau zaman kami masih menempuh pendidikan mulai dari bangku sekolah menengah pertama ya, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, waktu itu ada kegiatan penataran P4 Iya. yang dilaksanakan oleh BP7 kalau salah zaman itu. Menurut kami sebenarnya program itu bagus, tapi tidak dijadikan suatu program pemerintah yang dinaungi oleh satu undang-undang. Sehingga begitu terjadi pergantian pemerintahan, program-program yang bagus ini yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini, nilai-nilai Pancasila ini tidak sustain, tidak berkelanjutan seperti itu. Kita ingat begitu habis zaman Pak Soeharto, di zaman Pak Habibie dan zaman Gus Dur dan Ibu Mega, kegiatan itu tidak ada lagi penataran-penataran seperti itu. Padahal pembentukan karakter tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat tergantung oleh pesan-pesan yang disampaikan lewat pendidikan. Karena guru itu tetap ada di sekolah dan dia akan selalu memberikan kepada murid yang silih berganti datang menempuh pendidikan. Tapi kalau dalam pejabat pemerintah sangat dinamis karena dia mungkin akan pindah dalam job jabatan yang lain sehingga konsentrasi dalam menanamkan nilai-nilai itu akan mungkin tidak berkelanjutan karena cuma di bangku pendidikan lah pesan-pesan seperti yang disampaikan Pak Ari tadi bisa tersampaikan karena guru tetap di sekolah. Anak-anak datang terus sesuai dengan tingkatan pendidikannya, pesan-pesan Pancasila itu disampaikan sesuai dengan tingkatan pendidikannya itu dari TK bagaimana dia merasa disampaikan pesan-pesan bahwasanya kita ini adalah manusia yang bertuhan, manusia yang bersatu dengan kurikulum yang memang dibangun untuk kebutuhan tingkat pendidikan seperti itu. Sehingga memang akhirnya nanti ya kami saja merasa, ini saya cerita sedikit pengalaman pribadi saya sehingga saya dapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di Lemhanas. Saya pernah mewakili dalam satu kegiatan yang diadakan oleh Lemhanas RI di Kodam 2 Sriwijaya. Pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua AMPI, salah satu organisasi pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Kebetulan saat itu saya jadi ketua di Sumatera Selatan. Pada saat mengikuti acara itu, dalam acara seremonial pembukaan, kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah break, kami keluar berbincang-bincang. Saya tidak tahu kalau lawan berbincang saya itu adalah 2 orang jenderal bintang 2 dari Lemhanas. Dia nanya sama saya karena saya memakai atribut ini Pak, atribut organisasi pemuda. Adik katanya dari pemuda, unsur pemuda. Kalau saya boleh tanya, katanya bagaimana pendapat adik terhadap nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam pemuda pada saat ini. Terus saya tanya sama beliau, Bapak dari mana Pak? Kami dari Lemhanas. Saya balik jawab, seharusnya itu menjadi tanggung jawab Bapak untuk menjawab itu. Tapi kalau Bapak tanya sama saya, tadi kita kan sama-sama mengikuti acara seremonial dan salah satunya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau kita yang ada di acara itu pada saat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya tidak merinding, kita mendengarkan lagu kebangsaan ini, ya patut dipertanyakan rasa cinta tanah air kita dan rasa kebangsaan kita. Karena menurut saya pada saat saya sampaikan, lagu Indonesia Raya itu layaknya orang Islam mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan.
Hendaknya semua diam, tenang, hikmat, dan menunjukkan rasa hormat. Seperti itu nilai lagu Indonesia Raya itu tumbuh. Kenapa itu masih bisa terjadi? Karena pada saat kami mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu kegiatan-kegiatan penanaman rasa cinta tanah air itu sangat tinggi. Ditanamkan betul. Ditanamkan. Kalau saya boleh cerita, pada saat kami SMA, jangankan di instalasi pemerintah ataupun punya militer, di sekolah-sekolah pun pada saat bendera merah putih dinaikkan yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya, kendaraan pun diberhentikan. Oke, ini menarik nih. Nanti cerita lagi, kita harus break dulu nih. Saya penasaran, saya nggak tahu soalnya cerita ini ya. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Masih bersama kami di Suara Sriwijaya bersama membangun kebersamaan masih menjadi tema kita di siang hari ini pemirsa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 masih bersama dengan Pak Iwan Kurniawan, alumni program pendidikan reguler angkatan 55 Lemhanas Republik Indonesia, dan juga Pak Erik Darmawan selaku akademisi dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, ini Pak Iwan tadi terputus ceritanya. Berarti ternyata dulu sesakral itu Pak ya, ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan, kendaraan pun harus berhenti dan harus menghormati terkait hal ini. Jadi. Iya, di saat-saat kami menempuh pendidikan menengah atas itu banyak kegiatan, apalagi saat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang melibatkan peserta didik. Kalau di tingkatan SMA dulu ada lomba baris berbaris, obade, terus long march seperti itu kan, napak tilas perjuangan. Nah, yang seperti itu sekarang mulai berkurang. Ya. Mulai berkurang, tidak ada lagi misalnya lomba juang kayak gitu, lomba lagu perjuangan. Sudah tidak ada lagi. Bahkan yang paling terdepan sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai. Kita terima telepon masuk dulu ya Pak ya. Selamat siang. Halo.
Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang Mbak. Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik Bu Ruli, silakan Bu Ruli. Ya, makasih Mbak ya. Selamat siang Bapak Kurniawan dan Bapak Darmawan. Selamat siang Bu. Saya menanggapi dari pembicaraan Bapak, memang benar menurut keterangan Bapak tadi. Tapi sekarang ini anak-anak sekolah di zaman milenial ini, dari SD, SMP, SMA, bahkan di kampus pun dia tempo-tempo tidak hafal Pancasila, tidak hafal lagu wajib. Nah, karena apa? Tidak ditekankan dari, maaf saya bukan menyalahkan gurunya Pak. Gurunya tidak menekankan seperti di zaman kita waktu SD. Kalau dulu kita ditekankan harus ke depan, harus menghafal, harus tahu. Jadi sampai kita sudah tua juga terkadang masih hafal kita dengan lagu wajib, Pancasila. Dan di rumah juga tidak ditekankan masalah iman, adab, akhlak, ilmu, jujur, adil, itu tidak. Semuanya ditekankan seolah-olah melepaskan seperti di sekolah. Nanti kalau gurunya menindaklanjuti anaknya misalnya tidak hafal, nah itu orang tuanya menuntut. Jadi sehingga anak-anak kita sekarang jadi begini. Nah jadi saya minta Bapak sebagai tenaga pengajar, tenaga pengamat ilmu pendidikan, tolong diulangi lagi seperti dahulu. Supaya anak-anak kita ke depan jangan hancur seperti sekarang. Yang ada dia hafal lagu-lagu pop, lagu ikan dalam kolam, lagu sama YouTuber, itu hafal. Atau tawuran. Nah, jadi itulah akibat orang tuanya juga tidak mau. Hanya bisa melahirkan, menyukupin apa kebutuhan, tapi tidak mendidik sebagai orang tua. Dan sebagai guru juga takut nanti kalau misalnya ada warning gurunya dituntut. Nah, jadi tolong kita kembalikan lagi. Kalau harapan saya dari Bapak untuk menekankan dari tingkat SD, SMP, seperti kita masa-masa kita SD dahulu Pak. Itu Terima aja kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, mungkin bukan pembuat kebijakan ya, tapi nggak apa-apa ya Pak ya, kita bisa mencoba menjawab sedikit. Nanti Pak Erik ya, Pak Iwan dulu, biar sekalian lanjut yang tadi dulu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun rasa kebangsaan itu sudah mulai berkurang dan mulai kurang diminati. Di tengah maraknya informasi-informasi dan kemajuan teknologi sekarang, jadi anak-anak zaman sekarang lebih cenderung menikmati kemajuan teknologi ini dengan cara mereka sendiri. Generasi Z ya kalau nggak salah ya Pak. Iya. Generasi Z, jadi memang perilaku generasi ini seperti ini. Tapi tetap seperti kata Ibu Ruli di Pelaju tadi, bahwasanya penanaman nilai-nilai itu di bangku pendidikan itu sangat penting seperti sudah sebelumnya disampaikan oleh Pak Erik. Kita berharap kepada pemerintah tidak cuma anggaran ya. Kalau anggaran sudah luar biasa dan dibakukan dalam undang-undang bahwasanya anggaran itu harus 20% harus diarahkan kepada bidang pendidikan. Nah, tapi tetap kurikulum pendidikan mulai dari jenjang pendidikan yang terbawah dari taman kanak-kanak PAUD ya sampai ke yang paling tinggi tetap harus memberikan pesan-pesan kebangsaan terutama Pancasila. Kalau sekarang isu yang paling aktual yang kita masuk ke yang sekarang. Kalau kita tidak benar-benar tidak memiliki rasa Pancasila di dalam diri kita, waduh, Coldplay. Pak Erik. Coldplay itu kan menimbulkan kontroversi yang besar di dalam masyarakat. Nah, di tengah isu-isu global, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh bangsa ini dari luar, tentunya benteng yang terdepan dalam membentengi bangsa ini adalah kita sendiri. Iya, tanggung jawab diri kita sendiri. Baik, Pak Erik. Wah, ini udah memang fakta-fakta yang disodorkan oleh Bu Ruli tadi ya, bahwa memang fenomenanya seperti ini gitu kan ya, memang kondisinya saat ini begini gitu ya. Tadi ada juga kata Pak Iwan ya, kalau kita nggak ada tanggung jawab terhadap diri kita sendiri gimana nih Pak Erik, silakan. Iya.
Iya, jadi yang disampaikan Bu Ruli ini menarik ya. Saya jadi teringat yang pernah disampaikan dua tokoh pendidikan kita. Yang pertama itu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dia pernah bilang begini, ajarilah anakmu itu cara hidup bangsanya. Karena kalau anakmu tidak diajari cara hidup bangsanya, maka dia akan tidak mengenali lagi siapa dirinya. Dan kalau dia sudah tidak mengenali lagi siapa dirinya, bisa saja dia nanti akan menjadi musuh bagi bangsanya sendiri. Karena dia sudah hidup dengan nilai-nilai yang lain. Nah, kemudian Profesor Profesor Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan kita, dia tentang terkait Pancasila ini dia mengatakan satu hal yang selalu saya ingat dan ini penting sekali. Jadi tanah air itu ada dua, kata beliau. Tanah air biologis dan tanah air ideologis. Bisa jadi seseorang itu tanah air biologisnya Indonesia karena dia lahir di sini, makan di sini, hidup di sini. Tapi belum tentu tanah air ideologisnya. Bisa jadi tanah air ideologis dia ada di mana, entah di manakah gitu ya, kita nggak tahu. Artinya yang disampaikan Profesor Daud Yusuf itu apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bisa jadi dia itu hidup di sini secara fisik, tapi ideologi dia bukan nilai-nilai yang berasal dari tanah airnya sendiri. Dia orang Indonesia tapi menjadi agen bangsa lain. Dia orang Indonesia menjadi agen organisasi apa di luar sana, dan itu sangat berbahaya. Itu yang akan berpeluang menimbulkan perpecahan, konflik segala macam itu. Dan bisa jadi terkait tadi kata Pak Iwan, konser musik itu ya. Ya kalau kita, anak-anak kita tuh tidak diajari nilai-nilai hidup kita sendiri, ya dia mudah terpengaruh dengan nilai-nilai yang datang dari luar, akan permisif. Ah, itu kan manusiawi saja. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan pertanyaan itu, grup musik itu gimana ya? Itu kan mereka begini-begini, itu kan manusiawi saja. Kalau untuk kita orang Indonesia jawabannya sederhana aja. Oke lah, itu mereka bilang mereka seperti itu tuh manusiawi. Tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang kita yakini. Kan kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Iya, simple jawabannya. Ya oke, yang mau bilang itu kan manusiawi saja, begini-begini. Tapi ingat, bagi kita itu tidak sesuai dengan nilai ketuhanan yang kita yakini. Jadi apa yang disampaikan tokoh-tokoh pendidikan kita itu sangat penting sekali. Ajarilah generasi muda kita itu cara hidup kita. Nah, cara hidup kita itu kan terdiri dari 3 unsur. Cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku. Yang seperti apa? Itulah 5 nilai dasar dalam Pancasila kita itu. Demikian Mbak Nada. Tapi Pak Erik melihat fenomena yang terjadi ya, kalau tadi Pak Iwan juga cerita di era-era zaman 80, 90 memang mata pelajaran itu juga tetap ada gitu ya. Terbentuklah Pak Erik dan Pak Iwan, istilahnya tuh begitu ya, begini masih karakternya seperti ini gitu kan ya. Nah, setelah mata pelajaran itu hilang gitu kan ya, dengan semakin berkembangnya generasi-generasi yang saat ini terjadi gitu ya. Karena memang tidak akan menutup kemungkinan dengan era yang disruption ini ya, maksudnya digital yang selalu begini gitu ya. Apa ya Pak ya, seperti apa untuk kita kembali merangkul gitu, merangkul para generasi-generasi ini gitu. Karena tadi faktanya seperti kata Bu Ruli tadi, syukur-syukur hafal gitu ya. Bagaimana menanamkan gitu. Ya kalau saya kembali ke apa yang sudah diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara, dia menegaskan, ajari anakmu cara hidup bangsamu sendiri. Artinya, tidak boleh Pancasila ini tidak diajarkan di lembaga pendidikan. Karena kalau nilai itu tidak diwariskan akan hilang. Jadi bagaimanapun kondisinya, kondisi sekarang medsos lah, generasi milenial lah, tetap nilai-nilai dasar itu wajib disampaikan. Karena kalau tidak, nilai itu akan putus, berganti dengan nilai-nilai yang lain. Apalagi tadi kata Pak Iwan, sekarang ini borderless. Segala nilai itu masuk. Kalau tidak ada bentengnya, jebol. Begitu Mbak Nada. Iya sih, tapi oke Pak Iwan sendiri juga
melihat ya seperti inilah memang kondisinya saat ini gitu kan Pak. Saya bukan hopeless juga ya, maksudnya bukan hilang. Tapi kita tahu generasinya beda ya. Saya sendiri misalkan eranya Pak Iwan dan juga Pak Erik berbeda dengan generasi saya dan generasinya lebih muda lagi. Cukup terjadi kesenjangan yang cukup jauh ini Pak ya. Kesenjangannya jauh sekali. Papa kuno nih, nanti dibilangnya seperti itu ya, kuno nih, nggak ikut perkembangan. Sementara di satu sisi Pak Iwan pun masih ingin bahwa memang inilah identitas kita gitu ya. Tapi bagaimana ya fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini gitu ya. Bukan keinginan saya, tapi keinginan bangsa sebenarnya. Iya. Bahwasanya dari generasi manapun, dari generasi kapanpun, nilai-nilai ini tidak boleh lepas dari karakter manusia Indonesia. Cuma memang dalam tantangan di masa sekarang yang mungkin kalau zaman kita dulu bentuknya buku, Pak, dengan pendidikan penataran duduk di kelas seperti itu. Tapi mungkin harus di-adjust dengan kebiasaan-kebiasaan anak sekarang. Karena apa? Perbedaan generasi itu di latar belakangi juga oleh perbedaan kebiasaan hidup. Ada beberapa tahapan-tahapan kehidupan yang tidak dialami anak-anak zaman sekarang. Kita dulu sekolah 7:30, masuk, pulang 1:30. Masih sempat main, masih sempat interaksi sosial dengan lingkungan. Masih sempat main di langgar dulu kan di masjid, kalau bagi yang muslim. Masih sempat menikmati lapangan yang demikian luasnya, main bola, main di hutan, masih sempat. Sekarang tidak ada lagi, Mbak. Anak saya yang paling kecil lah sekarang, yang kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, berangkat dari rumah aja jam 6 kurang. Subuh-subuh Pak ya. Terus pulangnya jam 4. Ada beberapa momen yang mereka tidak alami. Nah, jadi memang harus ada cara-cara khusus yang mungkin dipikirkan oleh pakar-pakar pendidikan kita untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ini dalam menerima materi-materi Pancasila dengan minat mereka, artinya mungkin dalam bentuk video visual atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang memang dalam bentuk game bisa. Betul. Game kan banyak boulder software di Indonesia sekarang yang mungkin bisa membuat kuis seperti itu kan banyak. Kalau kita lihat di di smartphone kita, tahu-tahu keluar muncul iklan-iklan terkait game. Nah, mungkin di situ mungkin dipikirkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Kominfo ya bisa ya. Kominfo seperti itu kan untuk memberikan pengenalan mulai di usia dini. Terkait ideologi-ideologi yang harus ditanamkan kepada bangsanya. Seperti itu. Sepakat sih, hadirkan satu lagi narasumber, kalian membutuhkannya yang seperti apa gitu ya, butuh suara-suara generasi muda, apa yang lebih memang membuat mereka tuh tidak lupa akan ideologi kita. Pak Erik gimana nilai-nilai pendidikan ya sebagai tenaga pendidik, meskipun tidak ada di kurikulum gitu ya Pak Erik ya, meskipun tidak ada di kurikulum, tidak ada di mata kuliah gitu, tapi tetap harus ada bagi mahasiswa yang memang dari Pak Erik sendiri menanamkan hal ini sebagai tenaga pendidik. Ya, kalau ya disebabkan mata pelajaran atau mata kuliahnya secara formal tidak ada, mau tidak mau kita sebagai pendidik itu memasukkan itu ke dalam setiap materi. Ya. Jadi setiap materi pelajaran kita atau mata kuliah kita itu harus selalu disisipkan nilai-nilai manusia bertuhan itu yang gimana sih misalnya. Yang sederhana aja. Kalau Anda orang bertuhan ya membuat karya tulis itu tidak plagiat. Ya, itu yang simpel ya. Bagaimanapun kamu membuat sebuah karya tulis, dosenmu tidak tahu, Tuhanmu tahu. Iya, nggak pakai joki gitu ya. Iya, tidak pakai joki. Tuhanmu maha melihat. Jadi ya seperti apalah orang bertuhan itu ya. Jadi tidak usah nak diawasi sesama manusia, oh Tuhanku kan maha melihat. Ya itulah cara manusia bertuhan. Kemudian misalnya kita buat kelompok dalam pengerjaan tugas-tugas, kita ajarkan bagaimana menjadi manusia itu yang
yang toleran, hidup bersama, kemudian bisa menerima perbedaan, kemudian terbangun nilai-nilai manusiawi. Kalau temanmu kurang apa, bantu. Kalau temanmu gimana, tolong. Pokoknya semuanya dibuat gimana sebagai menjadi sesuatu yang milikmu bersama. Jangan ada yang bikin tugas misalnya maunya lemak baik ya. Ikut nyari bahan enggak, tapi nilainya pengen sama-sama besar gitu ya. Ya di mana nilai adilmu, di mana nilai manusiawimu? Tidak ada itu. Nah, jadi nilai-nilai itu disisipkan di sana. Nah, tinggal sekarang apakah semua pendidik mau menyisipkan nilai-nilai itu seperti itu? Karena merekayasa materinya itu ya sulit ya. Iya, benar, Pak. Jadi bagaimana nilai ini bisa masuk ke dalam sebuah materi, kemudian disampaikan. Sehingga nanti siswa atau mahasiswa kita tuh menangkap nilainya walaupun pelajarannya bukan itu. Nah, jadi itu tanggung jawab kita pendidik juga. Terutama ya orang-orang lama gitu yang pernah menikmati pelajaran Pancasila, P4 segala macam ya, butir-butir lah. Yaitu ayolah kita berusaha walaupun tidak ada di dalam kurikulum, itu tanggung jawab kita untuk mewariskan nilai ini ke generasi muda kita. Dengan inovasi-inovasi ini tadi Pak Erik, kata Pak Iwan, sepakat tidak? Memang sepertinya memang konsep mengajarnya, cara mengajarnya mungkin bisa dengan paradigma yang baru, dengan video-video disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Gimana Pak Erik? Iya, jadi kalau itu kan masalah teknis. Saya kira orang-orang para ahli IT sekarang sangat paham itu bagaimana menyisipkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sesuatu yang kekinian, yang disukai generasi-generasi sekarang, yang mudah mereka terima. Mengenai nilainya sendiri, yang namanya nilai, itu sampai zaman kapanpun akan seperti itu. Yang berubah itu hanya kemasannya saja. Jadi saya kira tidak mustahil mengemas nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kemasan-kemasan kekinian seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, yang bisa diterima anak-anak sekarang senang, oh begitu, sehingga itu menjadi nilai hidup mereka. Ya mungkin lebih kurang demikian ya Pak Iwan ya. Betul. Oke, Pak Iwan, dengan keberagaman, karena memang tema kita ini kan adalah keberagaman ya, keberagaman Indonesia. Tadi di awal Pak Iwan juga mengatakan ini sebenarnya ragam itu banyak sekali, khususnya di Indonesia ini kan luas sekali. Kita beda tetangga aja udah beda pemikirannya, udah beda cara pemikir, idealisme, maksudnya dalam hal prinsip-prinsip dan karakter gitu ya. Menyikapi hal ini gitu Pak ya, dengan luasnya Indonesia, dengan beragam beraneka ragamnya nih, bagaimana untuk tetap bisa bertoleransi, tetap untuk bisa kuat ya, sabar ya dengan berbagai macam kisruh-kisruh yang terjadi. Karena kita nggak menutup mata ya dengan banyaknya dinamika-dinamika perselisihan di sini. Gimana Pak? Toleransi itu sebenarnya satu kata yang mudah disebutkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Betul. Nah, memang di zaman sekarang, setiap hari kita hampir mendapat informasi hal-hal yang karena masalah kecil, akhirnya menimbulkan keributan dan menjadi viral, yang akhirnya merepotkan seluruh pihak. Nah, untuk toleransi ini, ya di zaman sekarang, apalagi dalam era politik ini kan Pak, mendekati agenda besar negara kita di 2024 nanti, isu-isu toleransi ini memang banyak dieksploitasi. Nah, memang kita harus hati-hati dalam melaksanakan toleransi ini. Kalau kami berprinsip bahwasanya selagi sesama warga dapat menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, tentunya boleh menagih haknya. Karena hak itu didahului oleh kewajiban. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, menuntut hak, baru toleransi. Toleransi ini ruangnya, gimana ya nyebutnya, agak sensitif kalau dibicarakan terlalu ini, karena
memang harus di-maintain dengan sedemikian rupa sehingga kata-kata ini memang tidak menjadi batu kerikil di dalam sepatu dalam kita berbangsa. Memang dia tidak tidak bisa membuat kita lumpuh, tapi akan sangat mengganggu dalam dinamika kita di keseharian. Apalagi terkait masalah agama. Sangat sensitif. Ditambah lagi sekarang, tambah isu-isu yang tadi sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya ada ada kelompok band besar yang punya punya fans yang begitu banyak di Indonesia dengan lagu-lagu hit yang dikeluarkan mereka begitu banyak, tapi ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibangun oleh bangsa kita ini. Di satu sisi kita menikmati musiknya, tapi bagaimana juga kita mentoleransi bahwasanya kelakuannya tidak tidak mencerminkan manusia yang beradab. Bahwasanya ini pernah menjadi dosa kemanusiaan di awal-awal kehidupan manusia, ya kita sudah sama-sama tahu sejarahnya seperti apa. Nah, tapi di sisi lain kita harus mentoleransi juga bahwasanya ada beberapa kelompok yang pengen mereka datang menikmati mereka. Karena banyak faktor-faktor seperti yang disampaikan tadi pada saat kita bicara tadi, bahwasanya ada faktor-faktor income yang mungkin diharapkan yang menggerakkan ekonomi keseharian seperti itu. Jadi memang harus saling memahami ya, meskipun kalimatnya mudah, tapi pada saat implementasinya itulah. Tapi disitulah keberagamannya, memahami terkait sesama gitu ya, toleransi yang kita butuhkan, menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Pak Iwan, terima kasih waktunya. Pak Eri juga terima kasih memberikan insight-insight, memberikan tips dan trik juga bagaimana menanamkan. Sebagai pendidik saya mendapatkan insight yang positif juga ini. Oh, berarti memang harus menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada. Pak Iwan, Pak Erik, terima kasih. Ini pemirsa, inilah akhir perbincangan kami. Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita dalam menanamkan nilai ideologi Pancasila ini. Selamat Hari Pancasila. Saya Nada Nasyaya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.